Anda kembali dalam Pro Kontra, kita lanjutkan ya membahas wacana perluasan zona larangan motor. Saya ke Pak Prianto, tadi ada penelpon Pak Astono mengatakan bahwa kalau motor ini kan memang banyak manfaatnya untuk banyak orang begitu. Apa tidak ada pengecualian juga untuk kurir Pak? Biasanya kan delivery, misalnya beli fast food, daripada orang mengeluarkan mobil memenuhi jalanan ke restoran, cukup telepon untuk satu kantor begitu kan delivery. Nah ini kan tidak bisa jadinya Pak, akhirnya malah memenuhi jalanan, bukannya tambah tidak efektif ini Pak. Ya. Sebenarnya kan kalau angka itu kan bisa dihitung ya, dalam arti kata bisa lah secara prosentasi itu 0,0 sekian lah kurir-kurir tadi kan. Nah itu kan mungkin bisa diantisipasi dengan cara lain. Saya yakin, apa misalnya, Pak? saya yakin masing-masing karyawan atau itu udah paham tuh. Kadang-kadang mungkin dia bawa bekal atau dia bawa apa rangsum atau apa kan bisa juga sebagai alternatif. Nah kalau memang sudah kepaksa, walaupun apa sekitar kawasan itu juga kan tidak terlalu jauh itu terkait dengan kuliner atau jajanan kan. Nah kalau kita lihat tuh mungkin di belakang atau di samping atau di sebelah atau di apa kan udah cukup banyak gitu. Ya, tapi seperti Anda katakan tadi bahwa motor itu mobilitasnya tinggi ya, banyak macam-macam, ada yang bukan hanya ke rumah ke kantor saja, macam-macam lah urusannya begitu ya Pak ya. Ada yang yang kirim barang lah, ada yang makanan, bukan hanya. Nah dan itu menggerakkan ekonomi loh Pak. Nah apakah ini juga tidak mematikan tengah lesu seperti ini begitu nanti pada kita tahu tuh orang jual bubur, orang jual apa semua turun ya. Itu semua meningkat gara-gara ada GoFood itu udah disebut saja ya GoFood itu. Nah ini kan apa ya? Apa tidak justru mematikan begitu ya? Bisnis seperti itu. Ya, makanya nanti kita akan lihat daripada data-data kami juga tidak hanya serta-merta biar gitu aja. Kita ada analisisnya. Kita akan melakukan counting, ya. Counting maksudnya penghitungan volume lalu lintas pada spot-spot. Kita punya 6 titik rencanaan titik pemantauan dan pengawasan, 6 lokasi di 12 titik. Nah, 6 lokasi 12 titik, mulai dari HI, Duku Atas, Karet, Setiabudi, Semanggi, SCBD sampai dengan Bundaran Senayan. Dari 6 lokasi itu ada 12 titik yang kita pemantauan. Nah, hasil pemantauan nih ya, jika dirasa ternyata dampak pengaruhnya negatifnya lebih besar, itu akan dibatalkan atau bagaimana begitu? Nanti kita lihat forum. Nanti kan kita gelar hasil analisis kita dari data yang kita peroleh. Seperti kayak ganjil genap kemarin kan, kita juga melakukan survei volume, survei kecepatan, sampai dengan survei waktu perjalanan gitu. Nah, sebelumnya itu juga kita akan membagikan flyer untuk sosialisasi dan apa-apa kurang lebih selama 1 bulan. Yang kita jadi target berlaku kapan ini Pak pelarangan ini? Kita targetkan itu antara 11 sampai 12 Oktober. Oh, waktunya sebenarnya bukan September ya? Oktober Pak, penetapan. Kalau Ya. September uji coba. Uji coba saja. Iya. Ada penelpon ini kita terima dulu. Halo, selamat malam. Malam Bu. Ya, dengan siapa di mana Pak? Pak Arman di Tangerang. Silakan Pak Arman, langsung. Ini tujuan kepada Pak Disub nih. Wah, Pak Disub. Pertanyaannya, yang mengeluarkan wacana untuk zona larangan motor ini siapa? Kedua, saya heran bahwa setiap ada kemacetan, pemerintah tidak bisa mengatasi selalu masyarakat yang tertimpa masalahnya. Baik. Ya, jadi maksud saya, apakah tidak ada jalan lain seperti kurangi produksi mobil, kurangi produksi kendaraan bermotor, dan meningkat ya, baik. Jadi kalau itu bisa dikurangi, kemacetan akan mengurang. Baik. Nah, ini sekarang sarana infrastrukturnya kecil, tetapi produksi mobil dan motor selalu menambah. Pemerintah tidak bisa mengatasi, selalu masyarakat yang terkena. Itu aja. Makasih. Baik, menarik ya. Terima kasih Pak Arman. Ya, padahal kan kalau pemerintah memperbaiki moda transportasi umum, dengan sendirinya kan masyarakat akan beralih karena lebih nyaman Pak daripada kehujanan naik motor kan seperti itu. Tidak usah dilarang juga. Kalau mereka masyarakat ini punya alternatif, pasti mereka beralih Pak, begitu kan? That's the aim. That's the goal. Ya. Dalam rangka shifting tadi, 60% itu dapat men-trigger atau menstimulus orang beralih ke angkutan umum. Dengan adanya MRT, dengan adanya LRT. Tapi sekarang belum ada itu angkutan umumnya Pak. Betul, makanya tadi saya bilang, that's the goal kan. Itu tujuan kami, tujuan Pemprov DKI itu gitu. Cuma kan itu kita perlu lakukan bertahap. Nah, dan terkait dengan pertanyaan Bapak yang kedua tadi, terkait dengan pembatasan, kita kan selalu mainnya di hilir. Nah itu tadi pertanyaan mungkin terkait yang di hulu. Itu bukan domain kami itu kalau di hulu. Tetapi
Pak. Ya tadi itu. MRT-nya belum jadi ya. Nah, ini ada dua skenario untuk mendorong target mencapai 60% mobilitas dengan menggunakan angkutan umum. Dua. Pertama dengan cara memaksa. Sekarang ini cara memaksa. Dilarang itu, kamu dipaksa untuk pindah. Artinya harus ada upaya juga memperbaiki angkutan umum. Kalau ini masa transisi menuju MRT, LRT nanti kita terbangun, oke, kita akan apresiasi ini. Kedua, dengan mempercepat dan memperbaiki layanan angkutan umum. Nanti orang memperbandingkan untung naik motor atau untung naik angkutan umum. Sekarang kan contoh ya, ketika kereta api mampu meningkatkan pelayanan, jumlah penumpangnya naik hampir 1 juta lebih. Itu menunjukkan bahwa performa pelayanan yang baik akan membuat orang secara sadar untuk berpindah. Tetapi kalau nggak sadar-sadar, misalnya sekarang orang melihat motor itu adalah kendaraan yang paling efektif karena belum punya pilihan pembanding yang sama efektifnya dengan motor. Jadi motor menjadi primadona. Nah, yang menjadi pertanyaannya kan tadi Pak, skenario itu harus disampaikan kepada masyarakat. Ini uji coba. Nanti penetapan Oktober sampai kapan? Nah, kita coba sampai Oktober itu alternatifnya sudah ada tidak Pak yang lebih baik dari motor? Nah, di sinilah saya mengatakan harus jelaskan tadi feedernya bagaimana. Kantong-kantong parkir yang akan menjadi tempat motor. Jadi ada, kalau di Cina juga ada pembatasan. Ada bagusnya para pengendara motor yang dari pinggiran atau daerah-daerah luar Jakarta, mohon maaf ya, kan sekarang di Jakarta tuh Jabodetabek ada 47 juta perjalanan, hampir 22 juta itu ada di sekitar Jakarta. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana mereka yang dari luar tuh bisa ditampung di kantong-kantong, kemudian ada feeder pengumpan ke angkutan massal yang sudah disediakan. Nah, kedua yang perlu juga dipertimbangkan, pertegas koridor jalur Transjakarta bebas dari penyerobot. Nah, sekarang kan orang mengatakan steril. Kalau steril itu artinya kecepatan bisa lebih cepat lagi meningkatkan. Sekarang Transjakarta berani menjamin 30 menit dari sini. Nah, itu kan sebuah bentuk promosi. Kalau misalnya koridor itu aman, ini ada sebuah proses. Ada penelpon lagi nih, jangan-jangan untuk Pak Dishub lagi nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan dari siapa, di mana Pak? Mbak Iswanto di Depok. Ya, langsung Pak. Ini untuk Dishub nih, saya dari dulu untuk kemacetan jalan kok yang disalahin motor melulu. Sedangkan itu kemarin ada pameran mobil aja belum keluar. Udah dipesan 5.281 itu kemana Pak ada pikirannya itu? Yang disalahin motor melulu. Iya, ini sudah pertanyaan wajar sekali nih Pak. Terima kasih Pak Iswanto. Kok jadi ini motor yang kena begitu Pak? Ya itu dah tadi saya bilang kan, kita ini selalu main di hilir kan. Nah, bagaimana kita memutar keran ke kanan untuk menyetop itu kan bukan di kami. Itu adanya di hulu kan. Nah, kita kan terima limpah-limpahan. Nah, sekarang dengan adanya kondisi seperti ini meningkat pertumbuhan dan apa-apa sementara infrastrukturnya lamban, berarti tapi kan tidak bisa sektoral begitu, harus ada koordinasi ya Pak antara hulu dan hilir biar nyambung ini kebijakannya begitu kan Pak ya? Kalau itu mah mungkin sudah wacana berapa tahun yang lalu kali ya. Dalam arti kata mengimbau ya kan untuk sedikit menutup keran. Saran saya Pak, percepatlah IRP itu. Ya, tegas. Di IRP jelas motor tidak boleh lewat di sepanjang Tamrin Sudirman itu. Kalau IRP jelas nggak boleh lewat. Tapi bagi mobil itu dikenain. Kita tidak bisa melarang orang untuk membeli mobil, tapi bisa mengendalikannya. Mengendalikan salah satu itu tadi kalau Anda ingin masuk koridor utama. Karena sekali saya mengatakan Tamrin Sudirman itu secara tata ruang berada pada zona perdagangan, jasa, kegiatan industri perbankan dan sebagainya. Itu kawasan yang menjadi tujuan utama dari seluruh hampir pergerakan yang ada di Jakarta. Jelas bebannya akan bertambah berat kalau semua moda masuk ke situ. Nah, sekarang pertanyaannya, keluhan meningkat di situ. Bagaimana caranya mengurangi motor dan mobil di sepanjang Tamrin Sudirman? MRT-nya dipercepat. Karena MRT itu kan dengan kapasitas yang itu bisa menarik. Ya, kalau MRT jadi mungkin sudah tidak ada diskusi nih Pak. Tidak ada diskusi, tapi menurut saya ini masalahnya peraturan diterapkan sebelum MRT-nya jadi. Itu makanya pertanyaan tadi yang dari Tangerang tadi, siapa yang menjadi inisiator? Siapa nih sih Pak kok jadi kebijakan seperti ini nih Pak? Sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ini sebenarnya kan wacana tersebut sudah mau diterapkan 2014. Pada saat itu 2014 Desember sampai dengan 2015 Januari itu dilakukan uji coba terhadap ruas jalan mulai dari Merdeka Barat sampai dengan Tamrin HI. Nah, konsep awalnya itu terus sampai ke bawah.
Prasarana kami juga terpasang di sana. Baik, ada telepon kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Fauzi di Condet. Ya, langsung Pak Fauzi. Iya, kalau pembatasan sendiri dibatasi, sedangkan kita kan bayar pajak malah naik terus. Jadi tidak adil ya Bu ya. Kalau kuota dibatasi jalan, kita kan bayar pajak sesuai dengan aturan pemerintah. Sekarang dibatasi. Tolong minta solusi yang jelas. Apakah pajaknya dihapus untuk motor sendiri? Terima kasih Bu. Iya, ini dari sisi keadilan ya. Pajaknya dinaikin, bayar, tapi nggak bisa dipakai barangnya. Gimana dong, Pak? Boleh dipakai. Kita membatasi untuk ruas jalan itu. Ya, maksudnya yang paling penting kan di situ, Pak. Orang kerjanya ke situ, nggak bisa dipakai kerja, begitu loh maksudnya. Dari ya, sebenarnya kita juga ada jalan-jalan alternatif kan, yang ada di sisi barat dan sisi timur. Nah, dari jalan-jalan alternatif, itu bisa dia melalui, mungkin ada jalan yang di belakang, atau melewat, atau cross tidak dilarang. Crossing termasuk melintas tidak dilarang, kecuali menelusuri. Kalau menelusuri betul dilarang. Jadi seperti itu. Ya, misalnya tadi di persimpangan sekitar misalnya di Sarina, ya kan, ada beberapa crossing yang memang masih bisa melintas dia, tapi tidak masuk ke dalam. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini perlu dibantu ya para pengguna motor. Pertama tadi harus ada penyediaan kantong-kantong parkir seumpamanya dia tidak bisa diakses oleh angkutan umum ke sana. Jadi ibaratnya mereka juga harus difasilitasi. Yang kedua menurut saya itu tadi, karena memang Jalan Tamrin dan Sudirman itu bukan jalan tol, kan beda ya undang-undang. Kalau jalan tol jalan berbayar. Jelas yang bisa masuk itu mobil. Ada eksklusif di dalamnya. Tetapi kalau jalan arteri yang merupakan bukan jalan tol, ketika ada pelarangan, tentu masyarakat bertanya, apa yang menjadi ketentuan misalnya kan? Kenapa ketika mereka membayar pajak tiba-tiba harus dibatasi? Nah, dan jalannya hanya untuk kalangan tertentu saja ini. Makanya saya mengatakan proses itu harus dijawab. Maka harus ada jawaban penting di ujungnya. Nanti ada IRP, ini proses dari IRP. Nanti ada MRT, ini proses dari MRT. Sehingga kesadaran itu muncul. Memang tahap sekarang diberlakukan jika misalnya kondisi sudah crowded nih, ternyata genap ganjil kurang efektif misalnya. Ada pekerjaan konstruksi. Jadi ketika dilarang itu ada alasan-alasan logik yang membuat mereka bisa menerima. Ketika tidak ada alasan logik, ya, kalau setidaknya dalam penelpon ini kebanyakan mereka tidak terima ini Pak ya. Betul, kita akan lanjut lagi arahnya ke sana. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali.